Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam sehat walafiat, hati yang bersih dan pikiran yang jernih ya. Amin. Oke, ketemu lagi di mata pelajaran sosiologi dengan Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan materi di mana kali ini itu membahas tentang materi permasalahan sosial. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang definisi masalah sosial itu seperti apa, yaitu tentang di mana harapan yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan sehingga masyarakat mengalami masalah. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial. Ya, terima kasih sebelumnya sudah menonton dan siapkan alat tulisnya ya untuk menuliskan materi sekarang. Akan didiktekan dan akan dijelaskan juga, begitu ya. Oke, beri judul bentuk-bentuk permasalahan sosial. Sudah. Yang pertama, A kecil atau 1 di dalam kurung boleh. Manifest social problem. Manifest social problem. Koma, yaitu masalah sosial yang timbul sebagai akibat terjadinya kepincangan-kepincangan dalam masyarakat, yang dikarenakan tidak sesuainya tindakan dengan norma nilai yang ada dalam masyarakat. Titik. Pada umumnya, masyarakat tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang. Baik, bentuk permasalahan ini ada 2 ya. Yang pertama manifest dan yang kedua nanti laten. Sebelumnya, mengapa kita harus mempelajari tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial? Itu karena tujuannya kalian itu harus bisa membedakan ya, dimana masalah sosial yang ada di masyarakat itu sangat beraneka ragam ya, banyak bentuknya, banyak keberagaman masalahnya. Nah, dari banyaknya masalah itu harus dibagi 2. Ada yang manifest dan ada yang laten ya. Nah, sekarang bentuk permasalahan sosial itu dibagi 2. Dari banyaknya masalah itu kita bisa membedakan, oh ini yang manifest, oh ini yang laten, kayak gitu ya. Nah, sekarang lagi bahas yang manifest dulu nih, dimana manifest itu masalah yang timbul akibat adanya kepincangan-kepincangan dalam masyarakat dikarenakan tidak sesuainya tindakan, nilai, dan norma dalam masyarakat. Nah, ini itu contohnya seperti apa Bu? Bentuk masalah sosial yang manifest. Bentuk masalah sosial yang manifest itu contohnya kayak pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, korupsi ya.
Terus tuh apa lagi ya? Terus tuh tindakan kriminal lainnya begitu ya, tindakan kejahatan yang lainnya yang berat-berat kayak gitu ya, yang benar-benar sama masyarakat itu disebut menyimpang banget gitu. Terus apa ya, dan gak suka ada fenomena itu tuh orang-orang gak suka kayak gitu, sangat membahayakan, sangat berjatuhan korban kayak gitu. Jadi bentuk permasalahan sosial yang manifest itu masalah-masalah yang berat yang ada di masyarakat, yang parah, yang ada korbannya, yang sangat membahayakan umat banyak, yang bikin kita langsung worry gitu ya, langsung takut gitu teh ya. Ada masalah ini, seperti itu bentuk manifest itu, dimana ya pincang, kepincangan lah, hal-hal pencurian, pemerkosaan, pembunuhan itu tuh hal-hal yang pincang yang di masyarakat akibat nilai dan normanya tidak sempurna diterapkannya, dan hal-hal yang kejahatan-kejahatan tadi, masalah-masalah yang tadi itu hal-hal yang menyimpang yang tidak disukai oleh masyarakat begitu ya. Oke, yang kedua, laten sosial problem. Laten sosial problem, yaitu masalah sosial yang menyangkut hal-hal berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat, akan tetapi tidak diakui demikian. Nah, laten ini bentuk permasalahan sosial di mana pelakunya itu membuat masalah, membuat yang berlawanan dari nilai-nilai gitu ya. Kan laten itu berlawanan dari nilai-nilai. Nah, si orang atau masyarakat yang melawan dari nilai-nilai ini merasa itu teh bukan sebuah masalah. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak di peraturan lalu lintas. Udah tahu kalau misalkan hijau itu maju begitu ya, ini malah berhenti begitu. Misalkan lampu hijau ya, lampu itu sudah tahu lampu lalu lintas yang kuning itu harus hati-hati dan mensegerakan berhenti karena mau lampu merah, ini malah makin ngebut, malah maju gitu ya. Terus udah tahu merah teh berhenti, ini makin ngebut lagi begitu ya, makin barbar lagi gitu ya. Nah, itu yang melanggar rambu-rambu lalu lintas itu merupakan masalah sosial. Tapi si pelakunya merasa itu bukan masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Itulah laten sosial problem, permasalahan sosial berlawanan dengan nilai-nilai tapi dia gak merasa itu sebuah masalah, padahal itu teh masalah ya. Mengganggu pengendara yang lain, kemudian kemudian itu teh yang menyimpang. Gimana kalau misalkan ditiru sama anak-anak kecil gitu ya, terus mengganggu pengendara lain, dan yang yang melanggar juga kan itu resiko juga buat dia. Gimana kalau misalkan dia jatuh, gimana kalau dia misalkan ketabrak kayak gitu kan. Nah, jadi laten sosial problem itu masyarakat atau orang yang melanggar nilai
yang berlawan dengan nilai, tapi dia gak merasa itu masalah, kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan kayak gitu ya. Terus nggak pakai helm lah gitu kan, kemudian waktunya merah malahkah makin ngebut kayak gitu. Ya gitulah pelanggaran yang ada di lalu lintas tuh, itu laten sosial problem gitu ya. Nggak pakai helm, melanggar rambu-rambu, terus jalan yang sebenarnya perboden, terus tuh apalagi ya, kalau di masyarakat misalkan di pemukiman atau di lingkungan rumah yang membuat laten sosial problem, misalkan tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Ini ada teman kita datang ke rumah gitu ya, gak lapor-lapor ke Pak RT, udah nginep beberapa hari misalkan gitu. Nah itu tuh sebuah masalah sosial. Kenapa dimasalahin? Karena bikin resah. Gimana kalau misalkan tamu ini tuh membahayakan, walaupun sebenarnya misalkan baik, tapi kan harus ada komunikasi, harus ada laporan biar gak ada salah paham seperti itu ya. Jadi bisa dibilang laten sosial problem ini masalah sosial yang kecil ya, yang tidak sadar itu tuh sebuah masalah karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu ya. Laten sudah melekat aja itu pelanggaran tuh, padahal gak boleh kayak gitu. Padahal itu sebuah masalah yang merugikan masyarakat, yang membahayakan masyarakat, membahayakan dirinya sendiri kayak gitu. Itu laten ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian melihat sebuah masalah sosial kayak kemiskinan, kayak kriminalitas, kayak pelanggaran-pelanggaran norma-norma, nilai-nilai, itu kalian harus membedakan gitu ya. Oh ini mah yang manifest, oh ini yang laten, ini yang manifest, ini yang laten. Nah kalian harus bisa membedakan itu sekarang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu bentuk-bentuk permasalahan sosial, manifest permasalahan yang besar, yang parah, yang ada korbannya, membahayakan banget gitu. Kalau laten, masalah yang kecil, gak sadar itu sebuah masalah karena sudah menjadi kebiasaan, tapi itu juga sebuah permasalahan sosial. Seperti itu ya. Oke, dicukupkan untuk pertemuan kali ini, cuman membahas tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial. Di video berikutnya akan ada faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya masalah sosial. Penjelasan tadi jangan lupa ditulis, jangan lupa dicatat dengan rapi, kemudian difotokan di Classroom. Oke. Cukup sekian Ibu sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Insya Allah apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, kalian paham. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.